Salam saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, sukacita bagi kita semuanya. Terlebih pagi ini kita akan kembali diberkati dengan firman Allah dalam kitab Roma 6 ayat 5. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini kita merayakan, mengenang dan mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Sebelumnya kita mengenang bagaimana Tuhan menderita, mati di kayu salib. Nah, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi satu bagian yang sangat penting saudara dalam keimanan orang Kristen. Tidak akan pernah ada kebangkitan tanpa sebelumnya ada yang namanya kematian, saudara. Begitu juga sebuah kematian, kalau akhirnya tidak ada kebangkitan, apalah artinya semuanya itu? Nah, kedua hal inilah yang sesungguhnya dialami oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan yang kita percayai telah mati. Dan juga Tuhan yang kita percayai, dia tidak mati untuk selama-lamanya, tapi dia bangkit. Ya, dia bangkit atau dia hidup untuk selama-lamanya, saudara. Dan selanjutnya, saudara, dijelaskan bahwa kematiannya di kayu salib itu menyatakan bahwa manusia lama kita sudah dipakukan di kayu salib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, sehingga kita tidak lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan kebangkitan Tuhan Yesus atau kehidupan Tuhan Yesus hanya bagi Allah Bapa di sorga. Nah saudara, inilah yang menjadi cara pandang kita. Inilah yang menjadi teladan atau pegangan kehidupan kita. Kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus. Itu berarti kita benar-benar sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa, atau kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Dan kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Yesus. Dan ini berarti saudara, kita hidup hanya bagi Allah, atau kita menghambakan diri kita kepada kebenaran. Inilah yang harusnya nampak dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang Kristen. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa apapun. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bisa mengampuni orang lain, saudara. Mengampuni istri kita, tetangga kita, keluarga, atau siapapun. Atau kita masih begitu mudahnya menghakimi orang lain. Hidup yang penuh dengan kedengkian, amarah, percabulan, dusta, dan sebagainya. Harusnya saudara, kita benar-benar telah mati untuk dosa-dosa ini saudara, dan dosa-dosa yang lainnya saudara. Dan ini semata-mata Allah yang sudah mengerjakannya di dalam diri kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah bangkit, dan kuasa yang sama saat ini hidup di dalam diri kita, sehingga kita benar-benar dimampukan hidup dalam kebenaran. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa hidup di dalam kebenaran, karena saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang mengerjakan semua itu di dalam diri kita. Sehingga kalau kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, itu juga berarti kita sedang merayakan kemenangannya, kuasanya yang bekerja di dalam diri kita. Kita mampu terus hidup melakukan kebenaran demi kebenaran. Kita dimampukan terus hidup bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam diri kita, saudara. Sama seperti Yesus, dia tidak lagi mati untuk selamanya.
Dia tidak lagi di dalam kubur, tetapi dia bangkit dan dia hidup hanya bagi Allah dan hanya bagi kemuliaannya semata-mata. Haleluya, puji Tuhan, amin.